Run, honey! Go, honey! Pada tahun 1995, seorang pendaki dilaporkan hilang di pegunungan terpencil di Oregon Tengah. Pengamatan penduduk setempat memunculkan spekulasi bahwa penyebabnya adalah virus aneh dari hewan yang mereka sebut demam bukit. Namun segelintir orang yang pernah melihatnya memiliki nama lain untuk penyakit itu yang disebut muka serigala. Adegan beralih ke sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Fokus kisah adalah pada seorang anak bernama Blake. Hari itu, ayah Blake, Grady, mengajaknya berburu rusa. Grab your hunting pack, we're leaving at 0700. Walaupun hanya tinggal berdua, Blake tak pernah bosan karena pemandangan sekitarnya sungguh memanjakan mata. Many times you see it. This view never gets old, does it? Sayangnya, keindahan itu membuat Blake tidak memperhatikan penjelasan Grady. Hal tersebut memicu kemarahan Grady, karena kalau Blake tidak fokus mendengarkan, ia bisa saja celaka akibat memakan tumbuhan beracun di hutan. And survive if you know exactly what to do. What I just said. Yes, sir. Tidak lama berselang, keduanya mendengar suara rusa, dan di saat ayahnya memantau keadaan, tanpa diduga Blake sudah pergi diam-diam ke arah lain. Blake. Sementara itu, Blake mulai mencari rusa. Namun anehnya, ia melihat sesosok manusia mengawasinya. Grady akhirnya menemukan Blake dan sangat marah karena sang putra pergi sendirian, di mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan. If you don't do what I say, you get hurt. Tiba-tiba, Grady merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu, ia dan Blake bersembunyi di sebuah pos jaga. Get up in that deer blind. Di dalam pos jaga, mereka mendengar suara binatang buas. Grady juga menemukan bangkai rusa yang terkoyak dan melihat sosok manusia yang dilihat Blake tadi, sedang berlari seperti binatang. Come here. Sepulang dari hutan, Blake mendapati Grady menghubungi temannya, Dean, untuk memburu sosok yang diyakini Grady sebagai manusia serigala. Walau Dean tidak percaya, Grady terus memaksa demi keselamatan anak-anak mereka. I had it in my scope. I almost shot it. I saw it. I'm gonna get it, Dan. Don't you want to keep your boys safe? 30 tahun kemudian, Blake kini telah dewasa dan memiliki seorang putri bernama Ginger, di mana Blake telah meninggalkan ayahnya dan tinggal di kota besar. Walaupun sangat menyayangi putrinya, Blake terkadang sulit mengendalikan emosi. Seperti dulu Grady sering membentaknya jikalau berbuat salah. I'm sorry I lost my temper. That's not me. I'm sorry. You owe me $1. Why? Cause you sweared. Sesampainya di rumah, istri Blake, Charlotte, juga baru pulang kerja. Hubungan Blake dan Charlotte tampak renggang karena jarang menghabiskan waktu bersama, terutama akibat kesibukan Charlotte di pekerjaannya. Tanpa diduga, Blake menerima sebuah surat dari rumah sakit yang menginfokan bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. But I just don't think we need to do it. And finally declared deceased. Dalam percakapan dengan sang istri, terungkap bahwa Blake pergi setelah lulus sekolah karena sikap Grady yang galak. Namun, Blake tetap merasa sedih atas kepergian ayahnya. I'm sorry. Keesokan harinya, Blake menemui Charlotte di tempat kerjanya. Ia berusaha memperbaiki hubungan mereka yang renggang karena Charlotte selalu sibuk bekerja. Blake berniat mengajak Charlotte dan Ginger ke rumah Grady di Oregon untuk mengambil barang-barang peninggalan ayahnya sekaligus berlibur menikmati pemandangan indah di sana. We haven't done this in a while. Yeah, up there and pack up all my dad's stuff in a truck. Us to enjoy each other. It really is stunning. Mereka pun berangkat dan hampir tiba. Saat berada di tengah hutan, Blake merasa jalan menuju rumah sang ayah telah berubah, sehingga ia bingung menentukan arah. This does look familiar though. Beruntung, mereka bertemu seorang pria bernama Derek yang berada di pos jaga. Derek ternyata anak Dean, yang merupakan teman Grady. Wait, do I know you?
Who's your dad? Grady. Eric. I'm Dan Keel's son. You've been gone a long time, Blake. Walaupun begitu, Blake tidak terlalu mengenal Derek karena semasa kecil mereka jarang bermain bersama. Been up here in a while. I forgot. Mengetahui Blake lupa jalur, Derek dengan senang hati mengantarkan mereka ke rumah Grady yang masih cukup jauh. Dad's place is just up ahead. Di tengah perjalanan, Derek memperingatkan agar tidak keluar malam hari. Namun tiba-tiba, seorang pria berdiri di tengah jalan membuat Blake spontan membanting kemudi, sehingga mereka kecelakaan. Derek terlempar dan terhempas ke tanah, hingga tubuhnya tak berdaya. Sementara itu, Charlotte dan Ginger berusaha naik ke sisi atas karena posisi mobil yang miring. Ginger, are you okay? Stay right there, I'm coming. Look at me, Ginger. Blake terkejut karena Derek ditarik oleh manusia serigala, bahkan Blake sendiri terkena cakaran makhluk tersebut. Tak lama kemudian, Blake membawa keluarganya kabur dan akhirnya tiba di rumah Grady. Walaupun begitu, manusia serigala terus berusaha masuk untuk memangsa mereka. Run. I recognize this. We're close. Merasa sudah aman, Blake segera memeriksa semua pintu untuk memastikan makhluk itu tidak bisa masuk. Blake juga berhasil menyalakan generator. Setelah itu, mereka bisa sedikit tenang karena ada listrik. Namun, Blake tetap waspada mengawasi sekitar. Ia kemudian mencoba menenangkan Ginger bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan ia juga berjanji akan membawa mereka pulang dengan selamat. We just have to wait until the morning. We just can't go outside right now. Lay down. I'm so sorry that this happened to you. Setelah putrinya tenang, Blake menjelaskan sosok yang dilihatnya yang merupakan penyebab dirinya membanting kemudi. It was standing up on 2 feet. I know it sounded like an animal. Tentu saja sang istri sulit menerima penjelasan itu karena terdengar tidak masuk akal. Blake kemudian menghalangi pintu masuk dengan lemari agar tidak mudah dibobol. Saat berada di ruangan bawah, Blake menemukan radio milik Grady yang masih berfungsi. Hello, this is level 819. Can anyone hear me? Sementara Charlotte meminta bantuan, Blake memeriksa sekeliling. Ia menemukan tempat penyimpanan daging kering yang mungkin bisa mereka makan selama bertahan di sana. Hello? Hello? Namun anehnya, gigi Blake tiba-tiba copot, diduga akibat benturan setir saat kecelakaan. Oh, fuck. My jaw must have hit on the steering wheel. Sang istri juga melihat luka cakaran di tangan Blake dan segera mengobatinya. Setelah diobati, tingkah Blake semakin aneh karena bukannya istirahat, ia malah sibuk untuk menutup akses masuk yang sudah terhalang. Ia juga mendengar suara dari ruangan atas yang ternyata hanya laba-laba. Tapi anehnya, Blake mendengar suara langkah laba-laba itu yang seharusnya tak bisa didengar oleh manusia biasa. Saat di bawah, Blake kembali mendengar suara aneh dari luar. Ia mencoba menguping namun tanpa diduga, ia ditarik oleh manusia serigala. Beruntung Charlotte berhasil menolongnya, dan tak beberapa lama, Blake kemudian siuman dari pingsannya. Ada kejanggalan, karena saat mendekati Charlotte, Blake tidak bisa mendengar suara istrinya dengan jelas, bahkan matanya pun bisa melihat di kegelapan. Hello? My husband was infected. Blake juga sudah tidak bisa bicara, dan tubuhnya terasa kaku. Menyadari suaminya sakit, Charlotte segera membaringkannya di tempat tidur. Tak sampai di situ, Blake juga mengalami kerontokan rambut dan mengaku pada Charlotte bahwa ia sedang sekarat. Charlotte dan Ginger pun berusaha menyemangati Blake agar bertahan sampai bantuan datang. Come here. I can't understand you. I love you so much. Namun sayangnya, Blake tidak mengerti semua ucapan mereka. Charlotte kemudian menyadari lengan sang suami semakin parah. Saat perban dibuka, lukanya malah bertambah lebar. Dan yang mengejutkan, Blake malah menggerogoti lengannya sendiri, sehingga Charlotte sangat ketakutan.
Charlotte kemudian melihat mobil milik ayahnya Blake dan berniat menyalakannya untuk kabur. Diam-diam, ia membawa Blake dan Ginger keluar. Dengan kemampuan seadanya, Charlotte berusaha menyalakan mobil dan akhirnya berhasil. Namun, belum sempat kabur, manusia serigala menyadari keberadaan mereka dan langsung menyerang. Mereka terpaksa berlindung di atas kebun mini, di mana manusia serigala pun mengetahui posisi mereka dan berusaha menyergap. Menyadari kondisinya terpojok, Blake berniat mengalihkan manusia serigala agar keluarganya bisa kabur ke rumah. Akhirnya, Charlotte dan Ginger berhasil masuk. Sedangkan tak beberapa lama, Blake juga lolos dari serangan makhluk itu. Namun, kondisi Blake sangat parah selain karena luka pertarungan, virus manusia serigala pun semakin menguasai kesadarannya. I love you so much. Tiba-tiba, Blake muntah darah beserta mengeluarkan jempol manusia serigala yang ia lawan. Ia bahkan sempat agresif dan nyaris menyerang sang istri. Untungnya Blake berhasil sadar dan berniat pergi demi keselamatan keluarganya. Namun tiba-tiba, manusia serigala di luar menerobos masuk. Blake pun melawan untuk melindungi keluarganya. Ia berhasil membunuh makhluk itu, yang ternyata adalah ayahnya sendiri, Grady, terlihat dari tato di lengannya. Setelah Blake memutuskan menjauhi anak dan istrinya, tanpa diduga, ia telah sepenuhnya berubah menjadi manusia serigala dan kehilangan kesadarannya. Going to be here for you. Charlotte dan Ginger pun kembali mendapat masalah karena kini Blake lah yang hendak memangsa mereka. Kali ini, Charlotte tidak ragu untuk melukai Blake karena yakin suaminya sudah tewas dan berubah 100% menjadi manusia serigala. Mereka pun bersembunyi di gudang menghindari serangan Blake. Namun dengan mudah, Blake berhasil menemukan berkat penglihatannya yang meningkat di kegelapan. Beruntung Charlotte sudah menyiapkan jebakan hewan, sehingga Blake terjepit. Namun Blake berusaha lepas dari jebakan itu dengan menggigit kakinya sampai putus. Beberapa waktu kemudian setelah Charlotte dan Ginger kabur, mereka akhirnya sampai di lokasi kecelakaan dan mengambil senapan derek yang terjatuh. Hurry, Mom, he's coming. Namun, Blake berhasil melacak arah kabur mereka, dan singkat cerita, Blake menemukan keduanya di pos jaga, sehingga Charlotte mengancamnya dengan senapan. Saat Blake hendak menyerang, Charlotte terpaksa menembaknya, sehingga Blake pun tewas dan membuat Charlotte dan Ginger sangat sedih. Mereka pun kemudian menyadari bahwa tidak punya pilihan, selain membunuhnya untuk bertahan hidup. Setelah itu, mereka berdua harus mencari jalan keluar dari wilayah terpencil dan tanpa sinyal dengan berbagai makhluk berbahaya yang ada di sana. Terima kasih sudah menonton 46 Movies, jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.